Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini kita melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu pengantar ekspor impor. Figuring out your role in the export import business, yaitu menentukan atau mengetahui peran Anda dalam bisnis ekspor impor. Kompetensinya, kenapa atau mengapa seseorang itu ingin terlibat, atau mengapa seseorang itu ingin terjun dalam bisnis ekspor impor. Kemudian mahasiswa harus bisa menjelaskan perbedaan antara perjanjian perdagangan dan dampaknya terhadap bisnis kita. Menjelaskan perbedaan antar perjanjian perdagangan dan apa dampaknya terhadap bisnis kita. Kemudian going global with your small business, ya, dengan usaha kecil kita bisa ekspor keluar gitu. Going global, ya. Bagaimana UKM, usaha mikro kecil menengah, itu bisa jadi eksportir atau UKM going global, gitu. Go global. Selanjutnya, determining how much money you need to invest, yaitu mengetahui atau menetapkan berapa banyak uang atau modal yang kita butuhkan untuk berinvestasi dalam bisnis ekspor impor. Berapa kira-kira modal uang yang kita butuhkan gitu untuk kita terjun ke dunia bisnis ekspor impor. Kemudian figuring out how much money you can expect to earn. Kemudian kita harus bisa memperkirakan, menghitung berapa uang yang kita harapkan bisa kita dapat gitu, atau berapa keuntungan yang bisa kita raih. Nah, itulah tujuan atau objektif daripada pembelajaran bab ini. The benefit of ekspor impor, keuntungan-keuntungan. Kalau perusahaan kita sudah eksis di luar negeri atau di pasar internasional, itu biasanya keuntungannya adalah yang pertama untuk meningkatkan profit and sales, penjualan dan laba. Kemudian protect themselves from being eroded by competition, melindungi perusahaan-perusahaan kita dari kerasnya persaingan, dari kerasnya persaingan. Protect themselves from being eroded by competition. Kita bahas yang pertama, meningkatkan penjualan dan laba. Seorang manajer itu selalu di bawah tekanan untuk meningkatkan, atau selalu ditugasi untuk meningkatkan penjualan, dan supaya perusahaan mereka itu untung. Nah, gitu. Supaya perusahaan mereka itu untung. Pada beberapa waktu banyak perusahaan atau banyak bisnis mencapai suatu kondisi atau suatu titik di mana mereka akan mencapai suatu titik jenuh ya dalam penjualan. Nah, dan ketika perusahaan itu mencapai titik jenuh ini, maka perusahaan itu membutuhkan orang-orang baru untuk sebagai pasar lah, membutuhkan pasar baru untuk penjualan produk-produknya. Jika hal ini sudah terjadi pada suatu perusahaan atau terhadap perusahaan Anda, maka Anda harus melihat ya atau mencari cara untuk bisa menjual produk Anda itu di luar negeri. Nah, begitu. Jika penjualan Anda itu di dalam negeri sudah mencapai titik jenuh atau sudah mentok, maka Anda harus mencoba
mencari alternatif pasar yang baru, yaitu menjual barang ke luar negeri. Nah, begitu. Kamu dapat mencapai pendapatan yang besar eh, ketika kamu mendapatkan tambahan keuntungan yang baru atau dengan mengurangi biaya-biaya, mengurangi biaya-biaya produksi. Nah, ya, jadi kalau Anda mengekspor, maka Anda akan punya kesempatan untuk menambah penjualan. Menambah penjualan dan menambah permintaan, menambah pendapatan. Itu kalau Anda mengekspor. Dan kalau Anda mengimpor, Anda punya kesempatan untuk mengidentifikasi sumber-sumber daripada suplai barang Anda yang lebih murah. Dan kalau Anda import, Anda bisa mencari tahu sumber-sumber suplai barang yang lebih murah lagi. Nah, begitu kalau Anda import. Ya. Mendapatkan keuntungan dari expand. Expand itu ekspansi ya, ekonomi internasional. New foreign market. Banyak pasar-pasar negara-negara di dunia yang mulai tumbuh gitu. Yang mulai tumbuh dan ada juga yang pertumbuhan itu lebih cepat daripada pertumbuhan usaha-usaha yang di Indonesia. Nah, ini yang kita bahas ini sebelum COVID ya ini. Kalau sekarang setelah COVID ini udah lain cerita. Nah, ini sebelum COVID ya, banyak pasar-pasar tumbuh. Kalau setelah COVID ini semua pasar menurun. Nah, begitu. Pada hari ini bisnis di Indonesia bertumbuh, seeing increase in export ya. Pertumbuhan ekspor ke beberapa negara-negara yang sedang berkembang. Ya, seperti di Amerika Selatan, Latin Amerika, Eropa Tengah, Central Europe, Eropa Timur, Eastern Europe, Timur Tengah, the Middle East, and Asia. Nah, ya, jadi kalau kita mengalami pertumbuhan ekspor ke pasar-pasar ini, berarti kita telah membuat suatu strategi ya, suatu strategi yang bagus untuk meningkatkan penjualan kita. Nah, beberapa perusahaan juga telah melirik pasar luar negeri, untuk mendapatkan biaya produksi yang lebih rendah. Jadi banyak perusahaan juga sudah mulai melirik pasar luar negeri supaya mendapatkan cara atau suplai barang supaya biaya produksinya lebih rendah. Nah, begitu. Nah, ekonomi berkembang, berekspansi, sebabkan mereka menawarkan iklim bisnis yang lebih menguntungkan. Mereka menawarkan iklim bisnis yang lebih menguntungkan. Kemudian peraturan bisnis di sana lebih bisa diatasi gitu. Peraturan bisnis di sana lebih bisa diatasi. Kemudian negara pasar yang baru tadi itu sudah bagus infrastrukturnya, transportasinya sudah lebih bagus. Nah, gitu. Nah, sejalan dengan ekonomi yang terus berkembang, mereka sudah memulai produksi dan ekspor lebih banyak. Kemudian menghasilkan uang yang lebih banyak, dolar ya, foreign exchange, to pay for export from Indonesia, untuk membayar ekspor dari Indonesia ya. Sebuah negara mendapatkan keuntungan
dengan mengekspor produk-produknya. Kemudian sebagai negara yang sedang bertumbuh dan mengekspor produk ke Indonesia, mereka juga akan mendapatkan uang untuk bisa membeli pula barang-barang dari Indonesia. Nah, gitu. Jadi ekonomi itu berkembang, jadi setiap negara itu bisa saling melakukan perdagangan internasional, saling mengekspor dan saling mengimpor. Begitu. Making use of trade agreement, perjanjian perdagangan, ya. Membuat suatu perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan itu adalah small group, kumpulan kecil ya dari beberapa negara, kumpulan kecil yang saling bersama-sama memberikan akses ya atau free trade, perdagangan bebas ya, perdagangan bebas antar sesama negara anggota. Mereka membuka pasarnya ya dan menurunkan tarif hingga 0% sehingga di antara negara-negara yang melakukan perjanjian perdagangan itu di antara mereka itu bebas arus masuk barang dan jasanya. Itulah namanya trade agreement atau perjanjian perdagangan. Perjanjian ini termasuklah ditujukan untuk meningkatkan akses ya untuk konsumen Indonesia, industri dan agriculture produk-produk pertanian. Perjanjian perdagangan juga bisa membantu, can help your business, membantu perusahaan Anda atau bisnis Anda memasuki, enter, and compete more easily, untuk memasuki ke dalam pasar global, in the global marketplace. Bisa lebih mudah ya masuk melalui perjanjian perdagangan antar negara ini. Perjanjian perdagangan ini juga membantu iklim bisnis dengan mengurangi peraturan-peraturan yang sifatnya diskriminatif atau menghambat. Jadi perjanjian perdagangan ini juga membantu untuk mengurangi atau meniadakan hambatan-hambatan termasuk juga peraturan-peraturan yang sifatnya diskriminatif. Ya. Sifatnya diskriminatif dan mengurangi tarif atau pajak. Kemudian juga meningkatkan intellectual property, hak cipta ya, paten dan hak cipta. Regulasi mengenai hak paten dan hak cipta lebih ditingkatkan lagi. Ya. Dan kemudian peraturan-peraturan mengenai investasi juga dipermudah, begitu ya, dipermudah. Perjanjian itu juga memberikan keuntungan bagi UKM ya, small and medium size exporter, UKM yang eksportir gitu. Ya, itu akan mengurangi biaya penjualan ya di luar negeri dengan mengurangi tarif yang tinggi untuk barang ekspor. Kemudian memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh UKM, sumber daya UKM dengan mengeliminasi inconsistent custom prosedur, ya, meniadakan prosedur-prosedur daripada bea dan cukai. Nah, ya, jadi mengurangi biaya itu kan, ya, serta mengurangi dokumen-dokumen yang membebani, gitu, burdensome paperwork. Kemudian perjanjian perdagangan tadi juga meminimalisasi resiko di pasar luar negeri, ya. Kemudian
lebih meningkatkan lagi intellectual property right dan lebih melindungi gitu, to make protection dari hak kekayaan intelektual. Nah, gitu ya. Dan membuat perlindungan hak intelektual tadi lebih mudah diakses oleh pemilik daripada usaha kecil dan para investor. Nah, gitu. Ya. Kemudian mereka juga mempromosi aturan-aturan di mana usaha kecil itu bisa di mana usaha kecil itu bisa di mana usaha kecil itu bisa menerima peraturan itu bisa dengan lebih adil gitu. Dengan lebih adil. Nah, gitu. Jadi dengan perjanjian perangan tadi perlindungan lah bagi usaha kecil lebih terjamin begitu. Agar importir dapat mendapatkan tarif yang bebas yang ditawarkan tadi oleh perjanjian perangan, kondisi di bawah ini harus berlaku. Nah, di bawah ya, ketentuan standar dan ketentuan yang harus berlaku. Yang pertama, the goods must be import directly. Barang-barang harus diimpor langsung dari the beneficiary country. Nah, yaitu barang-barang itu yang diimpor langsung dari negara-negara yang sudah menandatangani dan sudah menjadi anggota. Nah, gitu. It's a part of the agreement. Anggota perjanjian perangan pasar bebas dengan Indonesia. Yang kedua, barang-barang itu harus diproduksi di negara-negara tersebut. Nah, atau jika barang-barang itu telah dirubah secara substansial di negara tersebut. Nah, begitu. Atau barang-barang itu sudah dirubah secara substansial di negara tersebut. Nah, inilah dua kondisi yang harus digunakan, yang harus berlaku supaya importir itu bisa mendapatkan keuntungan tadi dari kondisi tersebut, dari perjanjian perangan tersebut. Nah, ini lowering, menurunkan biaya daripada produksi, lowering manufacturing cost, menurunkan biaya produksi. Banyak perusahaan itu bergerak ke luar negeri itu adalah untuk salah satu cara menurunkan biaya produksi dan melindungi mereka dari lower price import. Nah, gitu ya. Ini import dengan biaya yang sangat rendah. Nah, gitu ya. Being sold in their own country. Daripada barang itu mereka jual lebih murah di luar negeri daripada di negerinya sendiri. Nah, jadi banyak perusahaan pergi ke luar negeri untuk menurunkan biaya produksi tadi dan melindungi perusahaan mereka dari ini namanya politik dumping. Nah, jadi perusahaan luar negeri menjual produk barangnya di negara kita itu lebih rendah daripada di negaranya sendiri. Itu dumping namanya. Dan politik dumping ini dilarang dalam perjanjian perdagangan internasional. Nah, itu. Ada banyak argumen ya, ada banyak alasan. Nah, jika kita mencari sumber-sumber barang dari supplier yang ada di luar negeri. Nah, ya, jadi kita mencari barang-barang dari luar negeri itu bisa membantu kita untuk reduce cost. Jadi barang-barang ini maksudnya untuk produksi kita gitu. Bahan baku kita. Kalau kita mencari sumbernya dari luar negeri, itu bisa membantu kita yang pertama reduce cost, mengurangi biaya. Nah, gitu. Kita mencari perusahaan-perusahaan di luar negeri yang menyiapkan bahan baku yang lebih murah atau juga tenaga kerja lebih murah, lower labor and material cost. Nah, gitu. Kemudian kita mencari produk dan teknologi yang tidak ada di dalam negeri, not available domestically.
Overseas supplier may enable you to access product that may not be readily available from a domestic supplier. Jadi pemasok dari luar itu bisa memberikan kamu akses terhadap produk-produknya yang tidak ada atau tidak tersedia di supply dalam negeri. Biasanya ini contohnya misalnya pabrik farmasi, obat-obatan, pabrik kimia. Nah, ini kita sangat tergantung dari supplier-supplier yang ada di luar negeri karena memang teknologi mereka itu sudah lebih tinggi dalam bidang farmasi, obat-obatan, dan bidang kimia. Nah, begitu. Produk asing itu menawarkan produk-produk yang lebih banyak atau lebih murah karena mereka has lower carrying cost. Mereka memiliki biaya-biaya penyimpanan atau biaya pergudangan yang lebih kecil. Nah, mereka di sana mungkin biaya gudang lebih kecil, biaya penyimpanan, storage cost itu lebih murah daripada yang ada di Indonesia. Nah, gitu. Dan perusahaan asing itu dapat menyimpan produk dalam lini yang lebih luas. Nah, gitu. Dapat menyimpan produk dalam lini yang lebih luas. Nah, gitu. Kemudian juga banyak persepsi dari konsumen ini bahwasanya produk-produk kalau yang dari luar negeri itu jauh lebih baik daripada produk yang ada di dalam negeri. Nah, begitu. Importing is not without risk. Jadi walaupun begitu, keuntungan-keuntungannya tadi, kalau kita impor itu juga ada resikonya. Nah, gitu. Yang pertama itu currency exchange rate fluktuasi. Fluktuasi tingkat nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar. Nah, jadi kalau nilai tukar rupiah itu sedang turun dan kita impor, maka kita akan membayar lebih banyak begitu. Lebih besar dari yang seharusnya. Kalau kurs rupiah sedang turun, kita impor. Nah, gitu pula sebaliknya. Kalau kurs rupiah sedang naik, kita impor lebih murah. Nah, begitu. Kemudian trade barrier. Nah, ini hambatan. Barrier ini jurang sebenarnya. Tapi dalam hal ini artinya hambatan perdagangan. Nah, ini. In the form of tarif. Jadi ada tarif pajak. Nah, yang baru-baru ini yang sangat terkenal itu kan perang tarif antara US dan Tiongkok. Masa Presiden Donald Trump terjadi perang tarif. Nah, gitu. Produk-produk dari Tiongkok itu dipasang tarif atau pajak 30% oleh pemerintah Amerika. Sehingga tidak mungkin produk-produk Cina bisa masuk karena pajaknya sangat tinggi. Nah, dan ini dibalas juga oleh pemerintah Tiongkok dengan menerapkan tarif yang sama juga terhadap produk-produk dari Amerika. Hingga terjadi perang dagang atau trade war. Kemudian goods can arrive late or damaged. Barang-barang itu bisa datang terlambat atau barang-barang itu bisa datang dalam keadaan rusak. Nah, gitu ya. Itu resikonya. Kemudian negotiation can fail. Negosiasi dapat gagal. Nah, karena masalah bahasa dan masalah budaya. Negosiasi bisa gagal karena adanya masalah budaya. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.